Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Lama sekali saya gak upload ya men. Sorry nih, karena banyak sekali kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Harap mengerti ya men. Dan seperti biasa men, kita melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul Angry Mom. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, ditonton dulu men. Link ada di deskripsi ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya men. 성적으로부터 나온다. 다 학교와 비교할 수 없는 높은 대학 진학 결과. Di awal episode kali ini, Ketua Hong menyampaikan pesan atas penyerahan jabatannya pada Dojung di kantor guru. Tohong bilang untuk tetap mengutamakan nilai yang paling utama. Tapi Noah membantahnya dan bilang kalau ini sekolah bukan akademi. Jadi yang paling utama bukanlah nilai. Mendengar ucapan itu, kepala sekolah menjadi kesal. Setelah itu, di dalam mobil Ketua Hong mengingatkan kepada Aeon untuk memilih jalan yang benar. Jika ia memilih jalan yang usang, maka ia akan segera hancur. Ketua Hong juga mengingat pembicaraannya bersama Menteri Pendidikan yang mengatakan untuk menyingkirkan Dojung saat konstruksi sekolah selesai bersama dengan hasil pencucian uang itu. Di sisi lain, Kang Ja menemui Gong Jo dan memberitahu bahwa bukti-bukti itu hilang. Di kantor Menteri Pendidikan juga tidak ada bukti mereka melapor. Bahkan di media semuanya hilang men. Gong Jo menduga pasti ada sesuatu yang lebih besar di belakang ini semua. Kang Ja sangat sedih men, karena dengan hal ini hanya akan membuat Aran dalam bahaya. Menangislah di situ, Kang Ja ada pelukan Gong Jo yang merasa ini sangat tidak adil. Karena mereka hanyalah orang kecil. Kekuatan Dojung ada di Yayasan Myeongseong. Jadi mereka harus mengumpulkan bukti tentang Myeongseong. Mungkin di sana ada jalannya. Dua anak buah Gong Jo mulai beraksi dengan menyamar menjadi petugas kebersihan di rumah Ketua Hong. Alih-alih memberalihkan rumah, mereka malah memasang CCTV men di rumah itu. Sebelum berangkat sekolah, Kang Ja menemui Gong Jo. Mereka mengawasi Ketua Hong di rumahnya dengan CCTV. Dan yang mereka lihat adalah Ketua Hong yang bersikap aneh. Ia seperti anak autis. Mereka akan terus mengawasinya. Di kelas, kepala sekolah datang ke kelasnya Aran. Dengan egonya, Wakepsek meminta mereka pindah tempat duduk berdasarkan nilai. Meski siswa menolak dan Noah sebagai wali kelas pun menolak, tapi Wakepsek tetap keras kepala men. Karena ia memiliki wewenang. Wakepsek menawari Sangtai mau duduk di mana, tapi Sangtai melirik ke arah Aran. Aran dulu yang memilih tempat duduk. Setelah Aran memilih tempat duduk, Sangtai mengikutinya. Lalu semua siswa duduk berdasarkan nilai. Tentu Kang Ja dan Bokdong berada di urutan paling akhir men. Seorang siswa berkacamata meminta untuk duduk di depan karena ia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi Wakepsek menolaknya. Jika siswa itu mau duduk di depan kelas, maka nilainya harus tinggi. Noah tetap tidak setuju men dengan aturan kelas seperti itu. Ia protes dari ruang guru dengan Wakepsek. Wakepsek tidak mau tahu dan jika memang Noah peduli, maka Noah saja yang memberikan uang untuk operasi mata siswa tersebut. Setelah itu Wakepsek sibuk di kantornya. Lalu ia tertawa senang karena akhirnya 10 juta won masuk ke dalam rekeningnya. Udah pasti suap itu men. Sudah kebaca. Lalu ayahnya Aran menemui Dojung di kantornya. Dan ada Dongcil juga di sana. Dojung mengatakan ini sudah cukup untuk proyek pembangunan ini. Dongcil juga bilang kalau ayahnya Aran kini menjadi general manager untuk konstruksi. Ayahnya Aran senang dari situ dan berterima kasih. Dojung seperti memberikan peringatan yang tanpa ayahnya tahu. Sedangkan kita sudah tahu boy, apa yang mereka lakukan kepada ayahnya Aran untuk mempergunakannya agar Aran tidak berani macam-macam kepada Dojung. Sangtai maju ke depan kelas dan mengumumkan akan membuat kelompok belajar beranggotakan 5 orang yang ingin mendaftar lewat PM Talk karena ujian ini sangat menentukan. Sangtai menegur Aran untuk ikut kelompok belajarnya karena pasti sulit untuk Aran mengejar pelajaran yang tertinggal. Aran melihat Sangtai dan tidak menjawab apa-apa. Tiba-tiba, siswa berkacamata mendatangi Sangtai dengan memberikan roti dan juga sepucuk surat permintaan untuk ia diterima di kelompok belajarnya. Sangtai membacanya dan meminta siswa kacamata itu membawa pergi roti itu karena itu sangat bau.
Melihat itu Kang Ja tidak terima men dengan perlakuan Sang Tai yang seperti itu. Mulailah terjadi debat di situ men, sampai-sampai terdengar suara seseorang. Mungkin Kang Ja udah tahu itu suara siapa. Ya benar, itu suara ayahnya Aran yang datang ke kelas menyapa putri tercintanya. Kaget dari situ, Kang Ja langsung berjongkok jalan ke arah belakang. Aran tahu situasinya dan membawa ayahnya keluar dari kelas karena ini cukup memalukan men dilihat oleh teman-temannya. Gobok dong heran melihat kelakuan Kang Ja yang bertunduk di bawahnya. Kang Ja melihat tali sepatu Bokdong lepas dan membenarkannya. Lalu Bokdong menepuk-nepuk pipinya agar sadar. Di sekolah Gongjo datang ke pertemuan seperti biasa dengan style ala-ala putri kerajaan. Wakepsek datang ke ruang itu dan mulai menyapa semuanya. Ia heran juga karena ada ibu-ibu baru yaitu Ibu Kacamata dan Gongjo. Acara segera dimulai dan para ibu-ibu menyerahkan suapnya dalam bentuk makanan, minuman herbal, dan lain-lain. Ibu siswa berkacamata tidak tahu akan hal seperti ini dan ia mengeluarkan amplop dan hanya bilang ke Wakepsek itu adalah surat. Wakepsek tetap menerimanya dan Gongjo memberikan Wakepsek lirikan mautnya. Setelah rapat orang tua selesai, ibu siswa berkacamata dan Gongjo keluar. Si ibu siswa berkacamata itu curhat sedikit. Ia menghabiskan uangnya untuk mengobati penglihatan anaknya karena penglihatan anaknya tidaklah bagus. Tetapi karena nilainya terlalu buruk, ia disuruh duduk di belakang. Dia menangis men saat pulang. Lalu ia menuliskan 5 lembar surat untuk Wakepsek dan memasukkan uang di dalamnya. Setidaknya dengan hal ini ia ingin membantu masa depan anaknya. Sedihlah di situ Gongjo melihat pengorbanan seorang ibu demi anaknya. 그렇거든요. 근데 공부 못한다고 뒷자리로 밀려. Ceritanya UTS sekolah akan diadakan men 1 hari lagi. Semua siswa sedang sibuk belajar termasuk Aran. Tapi Bokdong di belakang bukannya belajar, ia malah terus-terusan tidur men. Di sisi lain Sang Tai membagikan lembar soal bocoran yang ia dapatkan bersama teman kelompok belajarnya. Sang Tai bilang untuk jangan serakah dan membuat 2 atau 3 soal salah. Tiba-tiba Jonghi datang masuk ke ruang gelap. Ia meminta bergabung bersama kelompoknya Sang Tai. Sang Tai heran, sejak kapan Jonghi tertarik untuk belajar? Jonghi memiliki alasan untuk itu, karena jika nilainya jelek maka ia akan dikirim ke luar negeri dan ia tidak suka itu. Sang Tai ingin kalau Jonghi ingin bergabung, ia jangan menjadi bawahannya Kang Ja dan harus balik menyerang Kang Ja. Jonghi terdiam, tapi akhirnya ia bilang ia akan melakukan hal itu. Sang Tai meminta Jonghi membuktikannya sekarang. Tiba-tiba Kang Ja masuk ke dalam ruangan gelap itu. Kaget dong semua siswa langsung menyembunyikan soal bocoran itu. Lalu Kang Ja menarik paksa soal-soal itu dan siswa laki-laki lain mendorong Kang Ja hingga tertimpa benda di sampingnya. Lalu siswa-siswa itu melarikan diri. Sang Tai mengingatkan Jonghi untuk jangan sampai hal ini bocor karena mereka semua akan habis. Jonghi melihat Kang Ja dan mendekatinya. Bukannya menolong, Jonghi hanya mengambil soal itu yang ada di tangannya Kang Ja dan meninggalkannya. Kang Ja berjuang sendiri untuk bangun dari tumpukan benda itu dan berlari ke ruang guru. Kebetulan di sana ada Noah. Kang Ja melaporkan hal ini kepada Noah dan menunjukkan potongan kertas yang ada di tangannya. Udah pasti kan bocor tuh soalnya. Otomatis gak jadi kan ujiannya. Tapi ujian ini tetap dilanjutkan men, meski ada kebocoran soal. Melihat hal itu, Kang Ja jadi protes pada gurunya. Kang Ja keluar kelas dan melaporkan kepada Wakepsek. Awalnya Wakepsek tidak menghiraukannya, tapi juga ada Noah di sana. Kang Ja meminta semua anak dipanggil. Mereka adalah Hong Sang Tai, Wah Jonghi dan beberapa siswa lainnya. Ada 5 orang. Semua anak yang disebutkan dikumpulkan di ruang konsultasi dengan Kang Ja juga guru Noah. Mereka mengaku itu soal dari tahun lalu dan mereka mengarang cerita kalau Kang Ja menggunakan kekerasan pada mereka. Semua mengaku begitu. Picik sekali men. Singkat cerita, papan nilai pengumuman sudah dipasang dan nilai-nilai tertinggi adalah anak-anak pencuri soal. Teman-teman yang lain tidak percaya begitu saja men, karena nilai mereka tiba-tiba melompat men, jadi di atas. Aran yang melihat nilainya jadi sedih dan akan menangis karena nilainya turun.
Sang Tai mengejek Aran karena mengapa dia gak mau belajar bareng Sang Tai. Teman-teman Jong Hye tidak percaya nilai Jong Hye melesat ke atas. Dan pasti Jong Hye melakukan sesuatu di belakang mereka. Jong Hye tidak mengatakannya meski teman-temannya membujuknya. Karena mereka sudah sumpah sedarah men, untuk jangan ada kebohongan di antara mereka. Jong Hye tidak terima dikata-katai seperti itu dan menarik rambut teman-temannya. Mereka berkelahilah di situ. Tapi kali ini Kang Ja hanya melihat aksi mereka. Setelah itu tiba-tiba Menteri Pendidikan menghadiri acara di masyarakat men. Menteri sangatlah ramah dan menyalami masyarakat sambil mendengarkan permintaan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Kang Ja juga ada di sana dan ia memberikan sebuah surat permintaan saat Menteri akan pulang dalam mobilnya. Lalu Menteri membaca surat itu dan Kang Ja ada di sampingnya. Kang Ja juga memberitahu bahwa di sekolah masih banyak suap dan korupsi yang terjadi. Jadi meminta tolong kepada Pak Menteri agar membantunya. Menteri Kang pura-pura peduli dan akan mengurus hal ini. Lalu Kang Ja datang ke rumah Gong Jo dan melihat rekaman CCTV di rumah Ketua Hong. Dan Kang Ja pun tersadar ia telah melakukan kesalahan karena Menteri Kang ada di balik semua ini. Menteri Kang bukannya membantu, malah meminta masalah siswa ini dibereskan. 합니까? Apakah yang akan terjadi selanjutnya men? Apakah Bokrong akan menyukai Kang Ja yang sedang menyamar menjadi siswi padahal umurnya beda jauh sekali men? Tentu saja itu cuma pendapat semata. Kita akan mengetahui di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya men.